سألت أحبتي ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilmi ya arhamar rahimin. Para pemirsa, para sahabat channel Karamah Doa yang berbahagia, semoga selalu dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, segala famili, seluruh famili dan seluruh orang yang kita cintai selalu berbahagia dan sehat, tercapai segala hajat, dijauhkan dan diangkat dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan yang ketiga ini kita sampai pada bab Bayanul Harthi wa Asrari Awqatihi dari kitab Fathul Izar yang ditulis oleh Kiai Haji Abdullah Fauzi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Kewagian Kediri. Qala al-muallif hafizahullah wa ra'ah bi riayatihi wa nafa'ana bi ulumih. Amin. Bayanul Harthi wa Asrari Awqatihi, penjelasan tentang al-harth, tata cara untuk bersenggama atau bersetubuh, atau anggap saja tata cara atau menjelaskan tentang bagaimana kita menaburkan benih pada istri kita, bagaimana kita menaburkan benih-benih itu pada tempatnya, yaitu pada istri kita. Al-harth itu, karena pada asalnya ya sama dengan orang ingin menanam padi, ia menaburkan benih di sawahnya untuk menghasilkan tanaman padi itu. Wa asrari awqatihi, dan juga menjelaskan tentang waktu, rahasia-rahasia daripada waktu bersenggama atau bersetubuh dengan istri, berjima. I'lam, ketahuilah, annal maqsud al-a'zam minan nikahi at-ta'abbud wa tagarrub. Ketahuilah bahwa tujuan inti, tujuan yang paling besar, yang paling agung di dalam pernikahan adalah at-ta'abbud, adalah beribadah, wa taqarrub, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui syariat pernikahan. Syariat yang di antara syariat lain mungkin ini adalah syariat yang paling digandrungi dan disenangi. Satu, kedua, mengapa dikatakan ta'abbud di sini? Karena kita memang diciptakan oleh Allah, jin dan manusia, tujuannya tidak lain hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari sana berarti bentuk-bentuk ibadah itu bermacam-macam. Dari itu ada pembagian-pembagian ibadah itu di dalam fikih. Ada ibadah mahdi dari segi jenisnya. Ibadah itu ada ibadah yang murni, menjalin hubungan intensitas kita kepada Allah, hubungan secara vertikal. Kemudian juga ada ibadah ghaira mahdi, ibadah yang tidak murni menampakkan intensitas atau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tampak luarnya bisa saja itu bukan ibadah, tapi adalah kegiatan atau aktivitas adat biasa atau tradisi atau kebudayaan biasa. Namun sebenarnya dengan diniati ibadah
hal itu akan menjadi ibadah. Disitulah dikatakan ibadah ghairu mahdhi, artinya ibadah yang tidak murni, berbentuk ibadah dalam kasat matanya. Banyak hal ini, banyak seperti duduk, makan dan minum itu ghairu mahdhi, karena pada asalnya itu berhukum mubah. Berhukum mubah artinya melakukan dan meninggalkannya tidak mendapat pahala, berikut pula juga tidak mendapat siksa. Tapi ketika kita niatkan menjadi ibadah, maka hal mubah itu bisa naik level menjadi sunnah, menjadi wajib, bahkan menjadi haram dan lain sebagainya. Itu pembahasan fikih. Ini dari segi jenis. Dari segi manfaat juga ada ibadah itu qasirah, ada ibadah yang hanya manfaatnya dimiliki oleh si pelaku ibadah itu sendiri, seperti kita berwirid, salat dan lain sebagainya. Kemudian ada ibadah yang efeknya itu bersifat muta'addiyah. Kalau tadi qasirah hanya cukup manfaatnya dirasakan oleh si pelaku ibadah, ada yang muta'addiyah. Muta'addiyah artinya ibadah itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi dirasakan manfaatnya pada orang lain, seperti mengajar, mengarahkan orang lain, menasihati orang lain, membantu orang lain. Dan ini juga adalah bentuk daripada ibadah dan taqarrub, yaitu ibadah nikah. Ibadah nikah. Mengapa dikatakan ibadah? Karena ini memang telah disyariatkan oleh Rasulullah. Salah satu agama Islam yang sangat peduli pada kebutuhan faktor biologis manusia, di mana di agama-agama lain ada juga, tanpa saya sebutkan, ada satu agama di mana pemuka agamanya tidak diperbolehkan untuk menikah. Ada di situ. Nah, dari itu sebenarnya Islam itu sudah sangat sempurna, karena benar-benar sangat sangat berpikir dan mempertimbangkan sekali faktor biologis manusia itu sendiri, sehingga disyariatkanlah pernikahan itu. Para sahabat karamah doa, disinilah nilai taqarrubnya. Nilai taqarrubnya lebih jelas lagi ketika ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah benar ketika Rasulullah menyatakan wa fi butni ahadikum shadaqah, di dalam kemaluan kalian itu ada sedekah?" Duh, heran para sahabat. Sedekah artinya intinya pahala. Para sahabat itu heran, mengapa? Karena pada umumnya yang berpahala itu adalah ibadah-ibadah yang memang memaksakan nafsu kita untuk kita bawa untuk ibadah. Artinya sesuatu yang tidak digandrungi oleh nafsu itu sebenarnya ibadah, membutuhkan kesabaran, sabar di dalam taat, sabar di dalam tidak melakukan maksiat, dan sabar di dalam musibah. Nah, sabar di dalam taat karena memang sebenarnya taat itu memang sering tidak cocok dan tidak sesuai dengan hawa nafsu. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahawat, kata Rasulullah. Neraka dikelilingi oleh sesuatu yang digandrungi nafsu, dan surga dikelilingi oleh sesuatu yang memang tidak disukai oleh hawa nafsu. Nah, ini ada sebuah ibadah yang enak. Jadi sahabat komplain, bagaimana seseorang melampiaskan hawa nafsunya Rasulullah, kemudian walahu fihi ajr, dia memiliki pahala. Kata Rasulullah, bagaimana jika kemaluan kalian itu kalian gunakan terhadap sesuatu yang haram, yang berdosa? Akan alaihi wizrun, apakah ada dosanya? Sahabat menjawab, bala, iya ada dosanya. Fakadzalika idza wada'tum fi halal, demikian pula akan ada pahalanya jika kemaluan itu kalian tempatkan pada jalannya yang benar, yaitu dengan menggunakan ibadah taqarrubnya, yaitu dengan melakukan ibadah pernikahan, syariat pernikahan. Iya, mohon maaf, ini tadi terputus karena saya mengantarkan anak itu keluar. Jadi nilai taqarrubnya di sini, nilai pahalanya itu di situ.
dimana ketika kemaluan perempuan, wanita atau kemaluan kita juga para kaum lelaki, jika kita gunakan atau kita tempatkan kepada yang halal seperti dengan melalui proses pernikahan, maka juga akan berpahala. Dari segi ibadahnya, karena menahan hawa nafsu, apa itu di situ? Karena sebenarnya pada hawa nafsu kita itu lebih suka kita berhubungan tanpa ada pernikahan. Jadi itu yang disebutkan dengan zina, wal iyadzubillah. Semoga kita dilindungi dan anak-anak kita semuanya tanpa terbatas, semoga oleh Allah dilindungi dari perzinahan ini. Jadi itu yang menjadi hawa nafsu, sehingga dengan adanya pernikahan ini yang sebelumnya perzinahan, mohon maaf, bersenggama dan berhubungan antara wanita dan laki-laki itu bersifat dosa besar, dengan pernikahan menjadi sebuah pahala yang juga besar. Itu nih di segi takarrubnya. Wattiba'u sunnatir rasul. Demikian pula pernikahan itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada intinya. Adapun mengikuti langsung secara prakteknya, ada di sana hukum-hukum khusus bagi Rasulullah. Seperti Rasulullah itu dihalalkan untuk menikahi lebih dari 4 perempuan. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk kita sebagai umatnya hanya 4. Kemudian juga dari praktek menikahi lebih dari 1 Rasulullah, sunnahnya yaitu bagaimana? Pertama, janda Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah, dan wafat, dan selama Rasulullah bersama dengan Sayyidah Khadijah tidak dimadukan, tidak beristri lagi Rasulullah. Artinya Sayyidah Khadijah tidak dimadu oleh Rasulullah selama Sayyidah Khadijah hidup. Setelah wafatnya baru Rasulullah menikahi Siti Saudah, menikahi Sayyidah Aisyah di bulan-bulan di mana Sayyidah Khadijah itu wafat. Itu dalam sejarah. Jadi ini kalau mau mengikuti sunnah Rasul yang asli sampai dengan prakteknya, berarti kita harus menikah pertama dengan janda. Tapi Rasulullah memerintahkan kita untuk menikahi, juga menjadi syariat ini juga bisa dikatakan mengikuti sunnah, karena Rasulullah memerintahkan untuk menikahi para perempuan yang perawan. Para perempuan perawan nanti mungkin akan ada penjelasan itu dalam sesi-sesi berikutnya oleh Ki Abdullah Fauzi di dalam kitab Fathul Izar ini. Jadi untuk berdalih mengikuti sunnah Rasul dalam segi menikah dengan perempuan lebih dari 1, 2, 3, ini tidak definitif sebenarnya. Karena Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan, tindak tanduknya harus semuanya bersumber dari wahyu dari Allah, tidak bersumber dari hawa nafsu. Karena logikanya seandainya Rasulullah itu bersumber dari hawa nafsu, maka istri-istri Rasulullah tentunya semuanya adalah perawan. Ternyata di dalam syariat dan sejarah, tarikh tasyri' dan sejarah penerapan syariat, ternyata Rasulullah hanya menikahi perempuan yang perawan hanya Sayyidah Aisyah. Dinikahi umur 7 tahun dan disetubui atau dikumpuli oleh Rasulullah ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah ketika berumur 9-10 tahun, Sayyidah Aisyah. Jadi para sahabat karamah doa, kita lebih menitik beratkan bahwa menikah lebih dari 1 itu adalah rukhsah atau keringanan daripada Islam, keringanan dari syariat Islam, di mana bagi orang yang memang memiliki kebutuhan faktor biologis lebih daripada biasanya, jadi ia membutuhkan istri lebih dari 1 mungkin karena hormonnya terlalu banyak mungkin ya. Jadi itu mungkin bisa mengambil rukhsah
dengan syarat tetap adil dan mampu untuk memanage keluarga lebih dari satu. Itu wa in khiftum fawahidatan. Jika kalian khawatir tidak mampu untuk adil, untuk mampu memanage, mengatur dan menguasai, atau apa bahasa menguasai ya, bisa mengatur atau bisa memiliki kemampuan penuh untuk mengatur istri-istri yang kalau lebih dari satu, maka tidak apa-apa lebih dari satu. Tapi jika tujuannya hanya hawa nafsu, kemudian juga tujuannya tidak ingin bertanggung jawab, hanya zawagat, ingin mencicipi bagaimana rasanya perempuan yang ini, ingin mencicipi laki-laki yang seperti ini, itu lain lagi. Itu jangan merasa dirinya berdalih bahwa mengikuti sunnah, itu berat itu. Jadi anggap di sini yang paling sunnah pertama yahsulu bihis sunnah, tahsulu bihis sunnah. Misalkan apa yang pada modal dasarnya, pondasinya akan mendapatkan sunnah, yaitu menikah. Pertama menikah itu sudah mendapat aslus sunnah. Menikah, dengan menikah berarti dia telah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan jomblo, ya masih belum mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tujuan daripada pernikahan. Wa tahsilul walad wan nasl, ini tujuan-tujuan dari nikah atau faidah-faidah nikah juga dalam rangka menghasilkan atau meregenerasi keturunan, anak-anak dan keturunan. Li'anna bihi baga al-alam wa intidhamih. Li'anna bihi baga al-alam wa intidhamahu. Jadi karena sesungguhnya di dalam meregenerasi keturunan ini ada sebuah hikmah, yaitu baqa al-alam, yaitu berkesinambungannya atau eksistensinya alam semesta itu dengan adanya sebuah kehidupan, populasi kehidupan, wantidhamihi, dan juga wantidhamahu, dan juga di dalam keturunan dan meregenerasi anak-anak itu ada sebuah berkesinambungannya sebuah sistem alam. Karena ada juga di dalam ayat yang lain, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah di dalam ciptaannya apa yang dikehendaki Allah. Jadi ketika Allah menambah ciptaan, pasti juga di sana dibutuhkan sebuah tambahan daripada kemajuan peradaban budaya, karena budaya dan peradaban itu pelaku dan pembuatnya, kreator dan pengenyam daripada budaya itu dan peradaban itu sendiri adalah manusia. Disitulah ada sebuah sistem kehidupan. Dengan adanya pernikahan, menambah populasi, menambah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah jadi ada sebuah stabilitas atau ada sebuah tatanan yang dibangun dengan adanya manusia dan peradaban budaya itu sendiri. Mungkin begini dalam pertemuan yang ketiga ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.